warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan kepada ketua kelas bisa memimpin berdoa pada pagi hari ini. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Oh, Haikal. Kenapa dia sakit? Ya, kita doakan bersama-sama ya, semoga Haikal cepat sembuh supaya Haikal dapat mengikuti pembelajaran lagi seperti biasa. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian. Di sini, apakah kalian ada yang mengikuti lomba, entah itu lomba pidato, ceramah, debat, atau lomba yang lainnya yang berhubungan dengan sebuah pengungkapan pendapat? Atau yang laki-laki barangkali pernah menjadi khotib pada saat sholat Jumat? Ada yang pernah di sini? Iya kamu Mbak. Apa? Pernah ikut lomba apa? Lomba ceramah. Iya di mana? Pada saat sekolah menengah pertama, pada saat SMP ya. Iya betul. Selanjutnya, oh kamu Mas, iya yang laki-laki. Iya pernah ya pada saat sholat Jumat. Ya bagus sekali ya, tadi ada beberapa dari teman kalian yang sudah pernah mengikuti lomba ceramah ataupun sudah pernah menjadi khotib pada saat khutbah Jumat. Ya, menurut saya sih dari teman-teman yang lainnya pasti ada ya, tapi cuma ya mungkin malu jadi tidak. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian. Tadi beberapa teman kalian kan sudah mengatakan bahwa mereka pernah mengikuti ceramah, mereka pernah menjadi khotib pada saat sholat Jumat. Nah, menurut kalian, di sini kita akan membahas teks apa sih? Yang tahu bisa angkat tangan. Ya, kamu Mbak. Teks pidato. Oh, ya, yang lain barangkali tahu kita akan membahas apa pada hari ini? Ya, Mas. Teks ceramah, betul. Ya, jadi kita pada hari ini akan membahas mengenai teks ceramah. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya lagi sama kalian ya. Fungsi teks ceramah itu sebagai apa sih? Saya ingin bertanya kepada Mbak yang tadi sudah pernah mengikuti lomba ceramah terlebih dahulu. Silakan Mbak. Ya, seperti yang disebutkan oleh teman kalian, jadi fungsi ceramah itu ada beberapa. Pertama, memberikan informasi mengenai suatu hal yang terkandung dalam teks ceramah tersebut. Yang kedua, mengajak para pendengar untuk melakukan suatu hal yang ada dalam teks ceramah tersebut, tentunya hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Yang ketiga, ada argumentasi. Argumentasi di situ berupa pendapat, sebuah pendapat yang tujuannya meyakinkan pendengar agar pendengar mau mengikuti apa yang ada di dalam teks ceramah tersebut. Yang selanjutnya ada deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan. Ada naratif. Naratif itu menceritakan suatu hal kepada pendengar. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama ada mengidentifikasi informasi dalam teks ceramah. Yang kedua, menyimpulkan informasi yang ada dalam teks ceramah. Yang ketiga, kita akan menulis bagian penting informasi dalam teks ceramah. Dan yang keempat, menyusun rancangan teks ceramah. Serta yang kelima, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang telah disusun. Sebelum kita memulai, saya akan membagikan 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Silakan, masing-masing siswa bisa memilih kelompoknya sendiri-sendiri ya, tidak perlu saya bentuk. Selanjutnya saya akan membagikan beberapa teks ceramah kepada kalian, lalu kalian memahami isi dari teks ceramah tersebut, ya. Setelah kalian memahami isi dari teks ceramah tersebut, kalian dapat mendiskusikan isi teks ceramah tersebut dengan masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian mendiskusikan isi informasi dalam teks ceramah tersebut, kalian dapat mengidentifikasi juga isi informasi dalam teks ceramah tersebut. Dari identifikasi tersebut dapat kalian tentukan jenis ceramah apa sih yang telah kalian identifikasi isinya, seperti itu ya. Ya, saya beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan isi informasi tersebut dan mengidentifikasi isi informasi dalam teks ceramah. Selamat mengerjakan.
Nah, sudah selesai semuanya ya, sudah 30 menit. Nah, dari isi ceramah yang telah kalian identifikasi tersebut, berarti kan kalian sudah mengetahui kan bagaimana sih ciri-ciri dari ceramah umum dan ceramah khusus. Ya, saya akan bertanya, ceramah umum itu yang seperti apa dan ceramah khusus itu yang seperti apa? Silahkan angkat tangan. Ya betul, seperti yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi jenis-jenis ceramah itu ada dua. Ada ceramah umum dan ceramah khusus. Jadi ceramah umum ini disampaikan, informasi yang akan disampaikan itu untuk khalayak umum, untuk semua orang, siapapun bisa menerima. Yang kedua ada ceramah khusus. Nah, ceramah ini itu bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk-petunjuk kepada kaum tertentu. Jadi pada ceramah khusus ini dibuat banyak batasan-batasan. Seperti contohnya memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan khusus untuk umat Islam saja. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis teks ceramah, mengidentifikasi isi informasi dalam teks ceramah, kalian sekarang memiliki tugas lagi, yaitu merancang teks ceramah. Boleh dibuat per kelompok, jadi nanti akan menghasilkan 5 karya teks ceramah. Temanya bebas, silakan mau jenis ceramah yang umum atau jenis ceramah yang khusus dibebaskan, terserah kalian. Ya, mau saya kasih waktu berapa menit? 10 menit cukup? Ya sudah ya, 30 menit. Nah, sudah selesai semua ya. Baik, sekarang silakan hasil kerja kelompok dari kelompok 1 bisa ditukarkan ke kelompok yang lainnya. Misalkan saya tentukan saja lah ya. Jadi dari kelompok 1 silakan bisa bertukar dengan kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 5, kelompok 5 kelompok 2, dan kelompok 2 silakan bisa kelompok 1. Lalu kelompok 4 dapat ditukar lagi ke kelompok 3. Silakan. Nah, pastinya teman-teman sebelum membuat teks ceramah ini sudah mengetahui kan jenis teks ceramah apa serta informasi apa yang ada dalam teks ceramah tersebut, bukan? Nah, disimpan jawaban kalian, silakan disimpan. Lalu silakan dari masing-masing kelompok tadi yang sudah mendapatkan teks ceramah dari kelompok lain dapat diidentifikasi apa sih informasi yang ada dalam teks ceramah tersebut, lalu jenis ceramah apa yang teman kalian pilih dalam teks ceramah yang telah dibuat oleh kelompok lain. Silakan dari kelompok berapa terlebih dahulu. Ya, dari masing-masing kelompok silakan bisa maju untuk memberikan tanggapan mengenai informasi yang ada dalam teks ceramah milik teman kalian. Silakan saya tunjuk ya. Kelompok 4 terlebih dahulu, silakan maju. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Jadi kalian sudah paham mengenai isi informasi yang ada dalam teks ceramah. Lalu kalian sudah bisa membedakan mana ceramah yang umum dan mana ceramah yang khusus. Ya, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi teks ceramah merupakan teks yang disampaikan kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk memberikan informasi atau suatu hal yang dapat mempengaruhi para pendengarnya. Tadi juga sudah disebutkan beberapa fungsi teks ceramah dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan informasi, mengajak para pendengar untuk melakukan suatu hal positif ya tentunya yang terdapat dalam isi informasi tersebut. Lalu ada 2 jenis teks ceramah, yaitu ceramah khusus dan ceramah umum. Ceramah khusus yang khusus ditujukan untuk suatu kaum atau suatu kelompok tertentu. Lalu untuk ceramah umum ini ditujukan kepada siapapun. Sebelum saya akhiri, adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Sepertinya tidak ada ya, ya sudah ya. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Kalian jangan malas ya untuk terus belajar, dan buat teman-teman yang lainnya yang belum berani untuk berbicara atau belum berani untuk memberikan pendapat, mengangkat tangan, silakan. Tidak apa-apa, kali ini tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi untuk teman-teman yang belum berani untuk berbicara, untuk memberikan pendapat, silakan. Masih ada minggu depan, masih ada pertemuan selanjutnya. Nah, saya juga menilai dari keaktifan kalian di kelas, tidak hanya
dari nilai-nilai tugas, nilai-nilai ulangan, tetapi keaktifan kalian di kelas juga sangat mempengaruhi nilai kalian nanti ya. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Ini tugasnya sangat gampang, karena kalian kan sudah bisa membuat teks ceramah ya, tetapi kan ini secara berkelompok. Nah, saya memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian jadi presesi ganjil, silakan bisa membuat ceramah dengan jenis ceramah umum. Nah, yang presesi genap bisa membuat teks ceramah. Baik, sepertinya kalian sudah pada lelah ya. Gak apa-apa, tidak masalah. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan dari ketua kelas bisa memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.